singular ya. Nah, biasanya hubungannya Pitagoras dan singular ini biasanya sering terjadi ya. Jadi artinya untuk mengerjakan soal Pitagoras, untuk mengerjakan singular, biasanya hubungannya dia di sini ke area. Ya, biasanya hubungannya ke area. Tapi Kipin tidak panjang lebar untuk mengenai Pitagoras. Pitagoras itu levelnya Anda pasti ngerti lah, Anda pasti ngerti ya. Cuma ini mungkin Kipin punya cuplikan soal-soal daripada UTBK. Kipin lihat sangat sederhana sekali ya. Kita langsung masuk aja ya, kita langsung masuk. Kalau Pitagoras, yang dikatakan Pitagoras itu di sini basicnya Anda tetapkan dulu mengenai siku-sikunya rectangle-nya dulu. Anda tetapkan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua tergantung dari simbolik. Kadangkala siswa itu bingung. Rumusnya A kuadrat tambah B kuadrat. Rumusnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kalau di SD ya, tapi mohon maaf, Kipin tidak ngomong mengenai level ya, takut Kipin yang kena ban ya, mohon maaf ya. Anda sejak dasar dikasih tahu ilmu Pitagoras A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Apa mungkin karena huruf mindset Anda seperti ini? Nah, ini yang jadi masalah. Mindset ini yang perlu kita ubah. Ya, A kuadrat B kuadrat. No. Bukan ini yang kamu pelajari, ya. Nah, kalau misalnya huruf ini Kipin ubah, misal katakanlah di sini Kipin kasih namanya P, ini namanya Q, ini namanya R. Anda harus tahu ya, ada namanya P, Q, R. Sudut P, sudut Q, sudut R. Perjanjian di dalam trigonometri segitiga kita bilang, kalau sudutnya Q menghadap sisi PR itu dikasih huruf Q. Ya kan? Lo terkanu angle-nya R menghadap sisinya PQ, ini dikasih R kecil. Oke, lanjut semua sama. Kalau P ini menghadap RQ, berarti di sini P. Nah, Kipin ngomong, ya, kadang-kala ditampilkan bentuk PRQ. Kadang mereka nggak ngerti, yang mana P, yang mana R, yang mana Q, nggak tahu ya. Ini dasar ya. Nah, tetapi umumnya untuk Pitagoras, sebenarnya Anda pasti tahu yang dijumlah di rectangle-nya itu di kuadrat. Berarti secara logik di sini harusnya adalah PQ kuadrat ya, PQ kuadrat ditambah PR kuadrat. Kipin tidak pernah menyebut IP ya, PR. Kipin selalu ngomong yang di rectangle itu di titik B, maka Kipin mengatakan PQ kuadrat PR kuadrat sama dengan, nah kalau ini mau dibalik ini gini boleh, Kipin tulis RQ kuadrat. Nah, ya, jadi kalau Anda sudah belajar dasar ini, Anda diputar-putar gampang kok, gampang. Kipin bilang gampang. Jadi PQ kuadrat PR kuadrat setara kan, PQ kuadrat satu sumber source, PQ kuadrat PR kuadrat sama dengan RQ kuadrat. Nah, biasanya ditulis, nah Anda lihat tuh, nggak sama kan? Ya, nanti jadi kata A, kata B, kata C itu mungkin dari sekolah dasar itu dikasih info, oh yang namanya A itu ini, yang namanya B ini, yang namanya C ini, ya barangkali ya, itu barangkali. Lanjut Kipin tulis, PQ-nya Kipin kasih R kuadrat, di sini adalah Q kuadrat, di sini adalah P kuadrat. Selesai. Ilmu ini bisa ya, Kipin nggak panjang lebar. Artinya kalau sudah sampai mau level UTBK 2025, ini Kipin anggap gampang sekali ya. Kipin anggap gampang sekali. Nah, Kipin kasih tip nanti sambil kita pelajari apa poin-poin apa yang perlu kita pelajari di sini. Sambil latihannya kita lihat ya. Kata singular ya, jadi Kipin tidak membahas sebenarnya kata ini yang Kipin jelaskan. Pitagoras ini maunya pergi ke levelnya UTBK 2026 ya, arah pergi ke high school ya, mau ke arah high school. Tapi kalau untuk yang dasar level yang medium itu Kipin belum buat VT-nya. Memang belum Kipin buat VT-nya. Nanti Kipin kalau bikin VT-nya mengenai Pitagoras, ini semua latihannya semua lengkap ya. Oke, lanjut. Kata singular sebangun, biasanya intinya itu permainannya di sini ya. Dikatakan singular ya, dikatakan singular
kata singular ini dia bilang mempunyai bentuk yang sama, bentuk sama ya, bentuk sama, dan nah ini penting, mempunyai bentuk sama dan ukuran berbeda ya, ukuran berbeda. Oh, maksudnya apa Kipin? Nanti dulu, belum lengkap. Mempunyai bentuk sama dan ukuran berbeda dengan syarat. Oh, ini ada bahasanya dengan syarat. Kalau kamu ini Kipin, aku punya gini, terus aku punya gini, ini singular enggak? Belum tentu singular, syaratnya belum ada. Bentuk sama, ukuran berbeda, belum tentu singular, dengan syarat. Nah, ini ada kalimat dengan syarat mempunyai perbandingan sisi yang sama, mempunyai perbandingan sisi atau rasio yang sama ya. Ini syaratnya ini ya. Jadi kuncinya bukan dalam arti gini, di bawah ini yang termasuk definisi daripada singular adalah bla 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 bla. Nah, Anda harus tahu artinya singular itu bentuknya sama. Oke, bentuknya sama, ukurannya berbeda, itu pasti, tapi dia mempunyai rasio yang sama. Artinya apa? Sisi ini dibagi ini sama dengan alas dibagi alas. Jadi kalau alas dengan alas, ini dengan ini mempunyai perbandingan sama, itu pasti singular. Tapi kalau alas dengan ini 2:3, ini dibandingkan ini ternyata 3:5, dia bukan singular. Ya. Jadi Anda harus tahu ini syarat kunci-kunci supaya Anda bisa menguasai kata singular. Nah, kata singular itu biasanya selain bentuk sama, ukuran berbeda, dia juga mempunyai sudut yang sama. Ya, sudut yang sama. Kita langsung latihan aja. Kipin langsung ke di sini ada latihan UTBK ya. Kipin ambil cuplikan latihan UTBK. Di sini ada Kipin kasih nomor 1 ya. Kita pelajari kasih nomor 1. Di sini ada segitiga ya. Dia bilang ada segitiga. Gambarnya sudah dikasih tahu ya. Ada segitiga dan trapesium ya. Ada segitiga trapesium. Di sini ada R, S, Q, T, P ya. Di sini diketahui 30 derajat. Oke? Oh, ini pakai Pitagoras pakai. Sebenarnya gini. Ilmu Pitagoras, kita enggak belajar Pitagoras pun kita bisa. Kenapa? Karena kita sudah di level high school. Ilmu trigonometri itu bisa mewakili daripada ilmu Pitagoras. Jadi jangan salah, kita harus matematika belajar. Memang kadang-kala pakai Pitagoras lebih gampang. Cuma maksudnya Kipin, ilmu trigonometri ini adalah ilmu yang sudah mewakili ilmu Pitagoras. Jadi sayang kalau kita sudah punya basic daripada trigonometri, kita masih pakai ilmu Pitagoras. Nah, itu kunci itu yang harus kita pelajari ya. Jadi belajarnya memang bertahap. Kita kasih contoh. Apakah Kipin memakai level Pitagoras? Kita nanti lihat di sini. Di sini ada SQ yang ngomong sudutnya SPT ya, sudutnya SPT katanya 30 derajat. Kita tulis dulu. Terus ada dia bilang RQ sama dengan akar 2. Terus dia bilang di sini ada QS sama dengan RS sama dengan QT ya. Ditanya berapakah nilai daripada RT? Ditanya PT ya, PT. Jawabannya A, di sini akar 2, B, di sini 1 ditambah akar 2, C, di sini 1 ditambah akar 3, D, di sini akar 3, E, di sini akar 5. Nggak tahu jawabannya benar atau salah. Kipin kurang paham. Sebentar ya. Mohon maaf sebentar Kipin dulu. Oke. Yes. Ya. Lanjut Kipin ya. Nah, untuk mengerjakan di sini Kipin nggak tahu. Ini nggak dikata, dia bilang SPT 30 derajat ya. Nah, dia bilang QS RS QT. QS RS
S, RS, QT. Nah, ini 1, 2, 3 ini sama ya. Nah, R Kina, aku nggak tahu ini 90 derajat atau apa, aku nggak tahu ya, karena Kipin dapat soalnya seperti itu ya. Lah kalau ini Kipin, kalau ini sama, ini pastilah tegak lurus. Belum tentu nggak dikasih tahu tegak lurus kok ya. Sebenarnya aku bilang gambar ini masih kurang ya, harusnya dikasih indetik ya. Mungkin ini pun demikian, cuma gambar gini, tapi dia ngomong kok trapesium tegak lurus. Dia bilang trapesium siku-siku. Kalau trapesium siku-siku pasti di sini siku-siku. Cuma yang ini yang jadi masalah. Ipin anggap aja ini siku-siku. Ya, Ipin anggap aja dia siku-siku. Kalau di sini RQ-nya diketahui akar 2. Nah, ini pakai Pitagoras. Ipin ajari. Ini pakai Pitagoras. Dia bilang terus gimana Kipin untuk mencari gini. Nah, kita lihat. Oh, ini Kipin misalkan X, ini Kipin misalkan X. Berarti pakai ilmu Pitagoras, X kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan, oh ya toh, yang rectangle-nya itu sisinya dijumlah. Bahasanya gitu kan. X kuadrat tambah X kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat. Berarti kita bikin 2x kuadrat sama dengan akar 2 itu 2, berarti x kuadrat itu 1, berarti x itu adalah akar 1 itu 1. Terlalu lama. Betul? Betul, terlalu lama. Kenapa Kipin ngomong terlalu lama? Anda sudah sampai level ini, ilmu trigonometri Anda itu sudah push. Kalau seperti ini Anda masih jawab pakai kayak konsep Pitagoras, mohon maaf ya. Pitagoras, kita sebelum belajar trigonometri, itu kita belajar Pitagoras. Makanya ada yang mengatakan dari mana sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Ya, itu berasal dari ilmu Pitagoras. Ya. Nah, kalau Anda sudah sampai level itu, mengerjakan ini harus paham. Lanjut ya Kipin ya. Kipin sambil mereplay nanti ya. Untuk menjawab X-nya ini akar 2, kita punya ilmu. Ya, kita punya ilmunya begini ya. Kipin hapus. Kita punya ilmunya gini ya. Aku punya segitiga. Sebentar. Kipin kasih perbandingannya supaya Anda paham ya. Supaya Anda paham. Di sini Kipin punya konsepnya begini. Di dalam Pitagoras ya, itu terciptalah namanya segitiga rectangle. Itu ada 2 macam, ada 3 macam. Kalau ini 30, ini 60, itu hubungannya gimana? Kalau ini 30, kita bisa ngomong depannya 30 itu X, depannya 60X akar 3, di sini 2X. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau segitiganya ini adalah 45 derajat. Kalau dia 45, pasti ini panjangnya, lengthnya pasti sama. Kalau ini X, ini pasti X akar 2. Ya, bahasanya seperti itu ya. Nah, yang ketiga, kalau kita punya di sini adalah 37 derajat, di sini 37, berarti ini pasti 53, ini 4, ini 3, ini 5. Artinya boleh kita tulis 5x, 4x, 3x. Ya, nah, Kipin berharap. Terus Anda tanya, Kipin ilmu ini dapat dari mana? Ilmu ini sebelum kita mempelajari trigonometri di sekolah dasar, ya, Kipin nggak ngomong di dasar, ini ditanam di otak. Nah, tetapi sepanjang perjalanan dasar sampai level menengah, Anda baru paham, oh yang dimaksud guruku ini loh, ya kan? Oh, berarti Anda disuruh menghafali dulu, baru setelah topik masuk ke trigonometri Anda bilang, oh ini gini loh ya. Nah, Ipin ngomong begini, aku nggak perlu lah nih ngapal X akar 3, X 2X, ini nggak perlu, jujur nggak perlu. Kita bisa pakai sin 60, sin 30. Loh, harus hafal loh, harus hafal. Kalau kamu sudah sampai mau level UTBK, mau ujian,
otomatis ilmu trigonometri kamu sudah di atas awan. Psst. Ya, harus begitu, nggak boleh kamu mandek-mandek. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, tahu dari mana Kipin ini X akar 2? Ya, itu yang perlu kamu tanya. Itu yang perlu kamu tanya, ya. Kita bisa tahu di sini. Contoh di sini, kenapa kok bisa di sini X ini 2X? Sin 30 itu kita punya rumus setengah. Ya kan? Lah, X dibagi 2X itu setengah. Nah, bahasanya dari sana, maka ini X akar 3 ini 2X. Nah, Kipin nggak bahas. Ini harusnya sudah kamu kuasai. Nah, di sini Anda lihat, ya. Aku mau jawab ini berapa RS. Aku nggak perlu pakai ini terlalu lama, mohon maaf. Oh, RQ. RQ-nya diketahui akar 2. Aku tahu panjangnya ini sama, ini X. Berarti RQ itu adalah X akar 2 sama dengan akar 2. Maka X-nya sama dengan 1. Selesai. Lihat kan? Anda ngerjakan ini. Ya, kalau angkanya cantik, kalau angkanya jelek, ya, langsung ketemu X1. Sama nggak? Sama. 1. Oh, aku bikin kalau ini sudah X-nya 1. Ini X-nya 1. Kita lanjut ya. Ini 1, berarti ini 1. Kalau ini 1, ini berarti 1. Kalau ini 1, berarti secara logik di sini juga 1. Nah, kita lihat. Oh, kalau ini 1, aku mau nyari dia nanya PT, ya kan? Tanya PT. Mau nanya PT, berarti aku butuh data ini dan data ini. Kipin kasih lah ini tadi PQRST, ini tak anggap U. Nah, boleh ya? Tak anggap U. Oke. Aku tahu ini SQ-nya 1, berarti UT-nya 1. Berarti secara logik kamu butuh PU. Kalau kamu ngerjakan ini harus tidak sampai 2,5 menit. Semenit gak boleh. Harus jus gitu ya. Jadi Kipin ngomong yang ini agak terlalu lama, Kipin hapus. Mau nyari PU gimana? Loh, kalau kamu hafal, main 30 di sini, kamu tinggal tembak. Oh, berarti ini tak anggap N. Ya, ini tak anggap N. Terus di sini ini adalah N akar 3, di sini adalah 2N. Oh, 1N-nya 1. Berarti PU-nya adalah N akar 3. Berarti pada B 1 kali 0 akar 3. Berarti pada B akar 3. Selesai. Lah, enak toh? Ya lah, nggak usah bertele-tele. Nah, kalau ketemu akar 3, berarti mau nyari PT, kita bisa tulis adalah akar 3 ditambah 1. Akar 3 ditambah 1 berarti jawabannya gampang ya. Jadi bahasa itu yang perlu kamu tekankan ya. Nah, nanti setelah itu mungkin dia tanya, oh berapa kelilingnya, mungkin sekalian berapakah keliling, misalnya kelilingnya daripada P keliling dari bangun tersebut. Nah ya, keliling dari bangun tersebut, misal ditanya keliling bangun tersebut, berarti Anda secara logik Anda tahu, oh ini PT ya. Anda tulis PT-nya berapa? PT-nya tadi 1 plus akar 3 ditambah TQ berarti 1 ditambah QR akar 2 ditambah 1. Betul ya? Anda butuh 2N. Nah, 2N-nya berapa? Ya, Anda perhatikan. Oh, N-nya 1. Kalau N-nya 1 berarti di sini 2 kali 1. Berarti ini 2. Berarti nanti kalau dihitung 1, 1, 1, 3, 2. Berarti 5 ditambah akar 3 ditambah akar 3. Kira-kira lebih dari 1 menit enggak? Enggak. Ya, jadi basic itu yang perlu Anda pelajari itu adalah sebenarnya di segitiga ini. Ya, segitiga ini. Karena ini ilmu ini juga berhubungan nanti dengan kubus. Nanti Kipin kasihkan yang berhubungan dengan kubus. Lanjut ya. Kipin kasih soal 2. Ini soal UTBK. UTBK 2025 ya. Kalau enggak salah ya. Kipin dapat soal ini dari berandanya Kipin ya. Hadir. Jadi Kipin catat. Di sini ada juga dia bilang ada segitiga, dia bilang segitiga PQR sama kaki. Oke. Ada PQR sama kaki ya. Segitiga PQR sama kaki ya. Memiliki luas, dia bilang memiliki luas 12 ya, 12 mungkin 12 meter persegi ya, cm persegi. Terus dia bilang titik S terletak pada RQ.
pada RQ. Ya, titik S terletak pada RQ, sedangkan dia bilang di mana SP itu tegak lurus dengan RQ. Ditanya gradien daripada PR. Oke, loh apa hubungannya? Ada hubungannya, nggak ada masalah. Hubungannya Pitagoras sama ya. Kita bikin di situ diketahui gambarnya. Ada gambar PQR di sini ya, dikasih tahu PQR. Di sini dia bilang P, di sini adalah R, di sini adalah Q. P-nya itu diketahui titik 2,6. Oke, 2,6. Nah, di sini dia bilang S. Ipin bilang begini. S terletak pada RQ. SP tegak lurus dengan RQ. Secara logik, kalau ini sama kaki, pasti S-nya itu pasti di tengah-tengah. Pastilah. Gak usah bilang pasti di tengah-tengah. Ya, S-nya diketahui di sini adalah 2,2 kalau nggak salah ya. Ini sebentar, Ipin baca ini ya 2,2. Titik S diketahui 2,2. Oke? Nah, pilihannya berapakah gradien PR? Pilihannya A diketahui 4/3, B dikasih tahu di sini 3/4, C dikasih tahu 1, D diketahui -1. Nah, Anda coba bisa bikin. Langkah apa yang kita bikin? Dia bilang gradien PR. Oh, mau nyari PR ya, aku bisa hubungannya. Oh, mau nyari PR ya, berarti gradien itu secara logik M sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2, gitu kan logiknya. Nah, apa hubungannya dengan Pitagoras? Ya bisa berhubungan dengan Pitagoras. Kenapa? Karena di sini ada kata luas. Ada kata luas berarti kita juga butuh pakai Pitagoras ya. Di sini kita tulis ada diketahui 2,6. Betul? Ada diketahui 2,6. Kita bisa tahu di sini kalau ini 2,2, ini 2,6, berarti aku bisa tahu tingginya adalah 4. Betul nggak? Aku analisa dulu tingginya adalah 4. Loh, dari mana 2,2, 2,6, X-nya flat, berarti 2 tinggal 2 pergi ke 6 berarti 4. Ya, tingginya 4. Nah, tingginya 4 kita bikin dari kata luas. Luas di sini adalah segitiga, adalah setengah kali alas, base kali hit ya. Nah, luas segitiganya diketahui 12, setengah alasnya berapa? Tidak tahu, kita kasih namanya RQ. Betul? Hanya berapa? Kita kasih nama 4. Berarti nanti kita hitung RQ-nya sama dengan 6. Betul ya? Oh, RQ ketemu 6. Kalau ini segitiga sama kaki, kalau RQ 6, berarti aku bisa tahu SR itu sama dengan SQ sama dengan 3. Betul ya? Kalau segini 6, berarti ini 3. Nah, kalau misalnya ini 3, nah, berarti aku bisa tahu titik R. Oh iya toh. Kalau ini 2,2, berarti mencari R. Kalau ini katanya 3, berarti otomatis 2 dikurangi 3. Klik. Ya, 2 dikurangi 3. Berarti titik R adalah -1,2. Titik R adalah -1,2. Ini 3. Kalau ini 3, berarti titik Q adalah di sini adalah 5,2. Nah, yang ditanya PR. Oh ya, gampang ya. Jadi kalau mau nyari PR, kita bisa pakai ini ya, kita pakai PR. Kita nyari pakai gini, PR berarti gradien PR, MPR. Rumusnya adalah Y1 min Y2 per X1 min X2. Selesai. Terus Anda tanya, Ipin yang Y1 itu yang mana, Y2 yang mana, itu terserah. Mau dibolak-balik itu terserah. Ya, yang pasti kalau ini X1, ini Y1. Jangan ini X1, ini Y2, jangan. Ya, harus sama. Sip ya. Ipin tulis Y1-nya adalah 6 dikurangi Y2-nya adalah R, ini tadi 2. Betul? Ya. Ipin tulis di sini -1,2. Y1-nya 6 kurangi 2 per X1 min X2, 2 min ini. Jangan dibalik, gak boleh ya. Berarti 2 min 2 min 1.
berarti kita bisa hitung 4/3. Kira-kira lebih dari 1 menit Kak? Enggak. Kalau Anda ilmunya sudah lihai, pasti mengerjakan ini 1 menit. Kipin mengerjakan lama ini karena Kipin harus menjelaskan ya. Jadi supaya tahu strukturnya gimana. Kipin kasih soal berikutnya, Kipin dari soal pelajar dari peserta, dia bilang gini, ada soal. Kipin tulis gambar soalnya. Ya dia bilang gini, dia bilang gini, bahasanya mungkin ya, bahasanya begini. Dia bilang lampu dipasang di dinding, lampu berada pada dinding ya, berada pada dinding seperti pada gambar ya, seperti pada gambar, dan pada dinding tersebut dia bilang dipasangkan meja berbentuk segitiga ya, berbentuk segitiga A B C ya. Dia bilang di mana AB ya, AB terletak pada dinding ya, terletak pada dinding, kurang lebih seperti itu ya. Karena Kipin bacanya kurang jelas, diketahui gambarnya begini ya, ini ya, kurang lebih ya gambarnya begini. Nah di sini ini ruangan ya, ini ceritanya ruangan ya, ini ruangan, lantai, di sini lantai. Dia bilang ada lampu di sini ya, di sini ada lampu berada pada dinding seperti pada gambar, ini lampu, oke ya. Dan pada dinding tersebut dipasangkan meja berbentuk segitiga ABC, di mana AB terletak pada dinding. Gambarnya seperti ini. Nah ini A, ini B. Terus di sini ada mejanya seperti ini. Udah ya? Oh kecil banget ya, kecil banget. Kipin agak besar ya, Kipin agak besarkan. Kipin tulis agak besarkan sedikit gini ya, supaya kelihatan ya. Nah ini ya, ini A, ini B, kelihatan ya begini ya. Ini A, ini B. Kipin bikinkan proyeksinya begini, kurang lebih begini lah ya. Ya, Kipin bikinkan proyeksinya begini ya. Kelihatan ya, kurang lebih kelihatan ya, agak besar. Nah terus dia bilang di sini C, AB pada dinding, di sini ada lampu. Nah dia bilang di sini kalimatnya, apabila terletak pada dinding, apabila bayangan ya, bayangan meja, bayangan ABC karena lampu ya, bayangan ABC karena lampu, itu gambarnya seperti ini ya, seperti ini gambarnya ya. Nah digambarkan begini ya, kurang lebih begini ya. Oke sebentar, wah ini kurang cantik, artinya gini ya, artinya gini, proyeksinya begini. Sebentar ya, sebentar bikin agak kurang menarik. Ini B ya, di sini nah artinya gini ya, bayangannya seperti ini ya. Berarti ini Kipin harus putus-putus, logiknya harus putus-putus, betul ya, harus putus-putus gini. Bayangan mejanya ini jatuhnya di sini. Jadi ini sebenarnya kurang jungkit ya, tapi supaya kelihatannya rectangle ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah dia bilang gini, ini meja, bayangannya jatuh di bawah di sini ya. Dia bilang diketahui panjang AB, di mana AB sama dengan 1 meter ya. Terus dia bilang bayangannya di sini, apabila bayangan ABC karena lampu, sehingga panjang bayangan AB ya, panjang bayangan AB sama dengan 5/3 ya, 5/3, dan tinggi lampu
per 3. Ya, 5 per 3. Dan tinggi lampu ya, tinggi lampu sama dengan katanya 4 meter. Yang ditanya berapa tinggi meja tersebut? Berapa? Ditanya tinggi meja tersebut. Ya, tinggi meja berapa? Nah, bikin gambarnya gini. Oke. Ya. Tanya tinggi meja, tingginya ini loh ya, namanya meja ya berarti tinggi ini ke sini. Anda jangan bayanglah ini ya. Sebenarnya ini sama. Ya, ini cuma gambarnya agak serong sedikit. Ini sebenarnya sudah perpendikular logikanya gitu ya. Nah, sekarang Anda ada soal seperti ini. Kipin, ini soal apa? Anda perhatikan. Kalau dia bilang ada bayangan, kata bayangan berarti gambar ini dengan gambar ini mempunyai bentuk dan mempunyai bentuk yang sama, tapi ukurannya berbeda. Berarti itu sudah namanya permainan namanya singular. Ya, nah di sini panjangnya AB-nya diketahui 1. Ya, yang di sini katanya bayangan titik AB ini di sini, ini katanya 5 per 3. Masuk akal, kalau lebih besar kena lampu dia pecah. Ya, di sini 5 per 3. Nah, tingginya lampu ini katanya 4 meter. Nah, kalau dibikin, kalau Anda buat gambarnya kurang lebih seperti ini. Ya, kalau Anda buat gambarnya seperti ini. Kipin gambar yang 2 dimensinya saja. Kipin gambar 2 dimensinya saja. Yang namanya AB itu ini. Ya, yang ini bayangannya Kipin kasih namanya CD. Betul ya? Kipin kasih bayangannya namanya CD. Jadi nalarnya begini. Nah, kalau tingginya di sini tahu 4. Ya kan, lampunya kan di sini 4. Yang ditanya berapa tinggi meja? Tinggi meja itu ini loh. Nah, dari sini sampai alas itu berapa? Ya gampang dong. Anda bikin gini kan gampang. Ini 1, di sini 5 per 3. Kita bisa main perbandingan. Betul ya? Main perbandingan. Perbandingannya gimana, Kipin? Oh, aku nggak bisa ini T. Kipin kasih ini namanya H. Cara buatnya gini, alas 1 per alas 5 per 3 sama dengan, kalau ini alasnya 1, tingginya Kipin kasih namanya H, bukan tinggi ya, artinya jarak titik AB garis AB pergi ke atas itu H. H per, dari alas ini jaraknya adalah 4. Nah, maka dari sini Kipin bisa kali, hanya sama dengan kali silang ya, Kipin kali silang berarti nanti ketemu berapa? Berarti 5 per 12. Betul ya? 5, bener kak? Berarti kita main silang ya, berarti 1 bagi 5 per 3 berarti 3 per 5 sama dengan H per 4, berarti nanti hanya sama dengan 12 per 5. Betul ya? Oh, kalau hanya 12 per 5 berarti aku mau nyari T adalah, kita bisa nulis 4 dikurangi 12 per 5 sama dengan berapa? 20 kurangi 12 berarti 8 per 5 ya. Jadi ini main konsep, jadi berhubungan dengan perbandingan ya, berhubungan dengan perbandingan. Salah satunya seperti ini. Terus nanti mungkin ditanya areanya ini berapa? Nah, ini bisa ditanya. Tinggi meja, kedua B dia tanya berapakah, mungkin dia tanya berapakah luasan bayangan meja ya, berapa luas bayangan meja, tapi mesti harus ada kata indeks ya, kalau nggak gitu nggak bisa. Luas bayangan meja jika ya, luas bayangan meja jika Kipin nggak ngasih luasnya supaya kita mainnya kompleks ya. Jika AC sama dengan BC sama dengan 1 meter ya. Jika jangan kebesaran meja ini 1 meter, kok ini 1 meter gitu kan, jangan Kipin kasih 0,5 meter.
ya. Setengah meter cukup ya, 50 cm, 50 cm, 1 meter, masuk akal ya. Sekarang Kipin tanya, berapakah luas bayangan meja yang di bawah ini jika AC diketahui 0,5, BC diketahui 0,5. Kipin kembangkan soal pertanyaan dari peserta ya. Nah, untuk mencari ini gimana caranya? Nah, ya kan? Bapak yang Kipin gak diketahui. Ini tok sih diketahui, ini nggak tahu, ini nggak tahu, gimana cara? Gak usah panik. Dia ini kan pasti singular, ya kan? Gak usah panik. Yang kita kejar adalah nyari luas ABC dulu. Kita tulis, cari luas ABC dulu. Cari luas ABC dulu. Ya, ABC dulu. Di sini tadi katanya diketahui 1, di sini diketahui 0,5, di sini diketahui 0,5. A, B, C. Sekarang kita tanya, mau nyari luas ini caranya apa? Ya, mau cari luas ini caranya apa? Kadang kala bingung loh, mau nyari luas gitu bingung, bener bingung. Ya, oh luas ini kita pakai Pitagoras. Ini pakai Pitagoras. Gimana? Oh ini kan sudah segitiga sama kaki, ditarik gini. Nah, ada berarti di sini 0,5, di sini juga 0,5, betul nggak? Oh, kok kayaknya nggak masuk akal. Sebentar. Kipin tadi bikinnya 0,5, kok nggak masuk akal. Sebentar. Sebentar. Kipin kasih ya sebentar. Kok kayaknya nggak masuk akal. Kayaknya nggak masuk akal meja bisa ini 1 meter, terus di sini 0,5, ngawur dari Kipin yang bikin angkanya ABC. Nah, kita recheck. Mungkin nggak Kipin ini 1 meter, ini 0,5, ini 0,5. Nggak mungkin lah ya. 0,5 begini, ya nggak sampai. Nggak bisa. Ini salah ini, ya. Bukan 0,5, nggak bisa. Bukan 0,5, ngawur, ngadi-ngadi 0,5. Berarti dia harus setidaknya supaya memenuhi syarat, dia harus lebih besar. Berarti Kipin kasih 0,6. Ini 0,6. Ya, Kipin kasih 0,6. Kipin ralat 0,6 meter. Gak mungkin. Anda coba ngukur. Ya, Anda coba ngukur. Bukan 0,5. Kipin ganti. Bukan 0,5. Gak akan mungkin terjadi 0,5. Anda kalau nggak percaya, Anda coba ambil penggaris. Kalau ini 0,5, ini 0,5, apa mungkin bisa ini 1 meter? Nggak mungkin. Ya, karena ini sudah diindeks 1 meter. 1 meter itu 0,5, nggak mungkin. Ya, jadi ini salah. Ini kan karena memang soalnya nggak ditambah. Kipin kan cuma ngawang toh. Lanjut ya. Berarti Kipin tulis gini. Segitiganya ini diketahui 0,6. Di sini diketahui 0,6. Di sini diketahui 1. Mau nyari luasnya gimana? Nah, gimana mau nyari luas segitiga? Kadangkala ada jawab, Pitagoras kan panjang kakinya sama, dibagi. Boleh nggak boleh? Berarti ini 0,5, ini 0,5. Berarti ini T. Kita pakai T kuadrat ditambah T kuadrat ditambah 0,5 kuadrat sama dengan 0,6 kuadrat. Betul nggak? Betul. Siapa yang bilang salah? Betul, ini Pitagoras. Berarti T kuadrat di sini adalah 0,5. Berarti 25 ya. 25 berarti 0,25 sama dengan berarti 0,36. Berarti Kipin tulis T kuadrat sama dengan berapa? Angkanya jelek ya. Mohon maaf kalau angkanya jelek. Berarti 0,12. Berarti T-nya sama dengan akar 0,12. Biarkan aja jelek. Namanya soal langsung ya, spontan. T-nya 0,12. Berarti luasnya berapa? Gampang. Luas segitiganya ABC. Ya, luas segitiga ABC. Kipin bisa tulis setengah. Alasnya 1. Langsung ya. Tingginya 0,12. Oke, gini aja ya. 0,12. Kipin, kalau 0,12 ini bisa disederhanakan enggak? Oh ya, tergantung nanti dari UTBK. UTBK kan nggak boleh pakai kalkulator kalau nggak salah ya. Aku nulis gini, setengah, boleh ya 0,12, Kipin tulis gini, 12/100. 12/100.
Udah ya, 12/100, Kipin hapus di sini ya. 12/100, terus Kipin tulis lagi gini penyederhanaan setengah. 12 ini kan 4 kali 3, 4-nya keluar berarti 2/3. 100 ini keluar jadi 10. Wah, keren. Berarti Kipin tulis thread berarti jawabannya √3/10. Ini luas segitiga ABC. Yang ditanya luas bayangan Kipin, bukan luas ini. Caranya gimana? Nah, ini ya, caranya gini. Kita tadi kita punya perbandingannya. Kita tulis di sini ya. Tadi kita ngomong ada perbandingannya. Perbandingan rasionya adalah di sini kita main similar luas segitiga dibanding luas segitiga aksen. Luas segitiga mula-mula dibagi luas segitiga bayangan sama dengan ini rasionya katanya 1/5/3. Tapi tutup kurung skillnya adalah kuadrat. Nah ya, jadi ilmu ini bisa bertambah. Kalau misalnya UTBK dia bilang berapakah luas bayangan ini, Anda harus paham hubungan Pitagoras dan hubungan singular. Ya kan? Nah, caranya gimana untuk mencari singularnya? Perbandingan 1/5/3. Dari mana kuadrat? Karena di sini satuannya adalah centimeter square. Kuadrat, luas. Padahal kalau AB, BC, AB, CD itu adalah satuan senti, bukan kuadrat. Ya, supaya jadi square berarti 1/5/3 tutup kurung kuadrat. Kita isi luas segitiganya diketahui √3/10 ya, per luas segitiga aksen bayangannya. Kita balik di situ 1 dibagi 5/3 berarti Kipin tulis 3/5 tutup kurung kuadrat. Kipin tulis √3/10 per luas segitiga aksen sama dengan 9/25. Selesai. Berarti luas segitiga aksen bayangannya adalah kita bisa ngitung kali silang sana ya kan? Betul ya? Kali silang sana berarti 25/3 per 90 cm persegi. Oke? Ya, jadi salah satu untuk mencari bayangan hubungan dengan kongruen itu seperti ini. Lanjut, Kipin kasih soal berikutnya ya. Kipin cepatkan aja ya supaya latihannya banyak karena Kipin tidak terlalu lama hari ini ya. Makanya Kipin tulis 1 jam lebih 10 karena Kipin tidak ada meeting. Ya, Kipin kasih soal berikutnya di soal nomor 4 sudah Kipin siapkan di sini ya. Ada soal nomor 4 dia bilang gini, aku punya segitiga hubungannya sama seperti tadi yang UTBK yang di soal nomor 1 ya. Di sini ada dikasih tahu ada A, ada B, di sini ada C, di sini ada C ya. Di sini ada D ya. Nah, di sini ada E. Ya. Di sini ada E ya. Pertanyaannya dia minta ya, berapakah nilai dia diketahui AB-nya diketahui katanya adalah 8/3. Di sini diketahui 45 derajat, di sini diketahui 30 derajat. Nah, pertanyaannya dia minta hitung ya, hitung CD ditambah BE. Nah, ya. CD ditambah BE. Kipin nggak usah nulis ya. Silang-silangnya berapa Kipin nggak usah tulis ya. Nah, ini Kipin bisa kok. Gak fokus ke sini. Mau nyari ini cari naik ini, cari ini, cari ini, cari. Nanti yang terakhir finalnya gampang. Nah, kita analisa baik-baik dulu. AB-nya diketahui 8/3. Kita lihat. Gambarnya memang sengaja seperti ini. Gambarnya memang segitiga seperti ini. Anda lihat dulu segitiga ABC. Segitiga ABC ini gambarnya kok gini ya. Anda lihat. Ini 45. Secara logik ini juga 45. Kok ini lebih panjang? Ini kok lebih pendek? Ya, kemungkinan soal itu yang salah. Ya kan? Anda gak usah panik.
teoritisnya ngomong, kalau ini 45 ya, kalau ini 45 pasti ini 45 lah. Masalah ini lebih panjang ya nggak tahu, yang gambarnya itu yang ngawur gitu ya, Anda nggak usah panik. Nah, kita tahu dasar, kalau kita punya 45 berarti teori mana ini X, ini X, ini X akar 2. Selesai. Oh, diketahui 8 akar 3. Ya kan? Berarti aku bisa tahu AC. Oh, berarti AC-nya AC ya. Berarti AC-nya sama dengan 8 akar 3 dikali akar 2. 8 akar 3 dikali akar 2. Berarti AC-nya 8 akar 6. Oh, mari. 8 akar 6. Selesai. Mari. Gak usah bingung. Oh, berarti aku tahu BC. BC-nya juga 8 akar 3. Loh, kok tahu BC-nya? Ini X, ini X. Berarti kalau ini 8 akar 3, ini pasti 8 akar 3. 8 akar 3, 8 akar 3. Ini pasti 8 akar 6. Selesai. Ya. Jadi logik. Terus BE-nya berapa, Kipin? Nah, ini Anda tanya lagi, BE-nya berapa? Oh, ada dua cara mau nyari BE. Bisa masih pakai konsep seperti ini, bisa pakai cara dasar. Ya, cara dasar itu artinya ya kuncinya di area Kipin ngasih. Ya, Kipin ngasih. Anda harus paham, Anda harus paham, Anda harus ngerti. Ya, kita lihat tinjau BE. BE, kita tulis di sini BE. BE. Nah, ya. B, di sini E, di sini C. Di sini dikasih tahu siku-siku. Di sini kasih tahu 45. Teorema ini 45, ini pasti 45, bro. Ya, kalau ini 45 pasti 45 lah. Nggak usah bingung. Ya, nah di sini BC-nya diketahui 8 akar 3. Maka kita bisa ngomong, oh kalau 45 kita kasih gantian, jangan X, gantian. Ini N, ini adalah N akar 2. Mari. Betul nggak? Oh, berarti aku bisa tahu N ini adalah 8 akar 3 dibagi akar 2. Berapa? 8 bagi 2, 4. Akar 2-nya naik ke atas akar 6. Ya, Kipin sudah bikin teknik perhitungan ini. Ini judulnya di dalam akar-akar. 8 bagi 2, 4. Akar 2 kali akar 3, akar 6. Itu teknik ya. Nah, kalau sudah ketemu 4 akar 6, oh 4 akar. Oh, berarti BE-nya tahu dong 4 akar 6. Lah, berarti aku tinggal golek CD. Selesai. Ya, ini tahu, CD, apalagi AD gampang. Mau nyari CD, jangan panik. Kita lihat dulu, mau nyari CD. Kalau mau nyari CD, kamu lihat segitiga. Gak bisa kalau mau nyari CD. Kebanyakan orang tuh fokus, oh CD itu segitiga ini. Berarti kita fokus ke segitiga. No. Kita fokus ke segitiga siku-siku. Itu kuncinya. Ya kalau CD, aku nggak nyari CD. Tapi aku lihat segitiga A, B. Jadi aku fokus. Nah ya, aku fokus begini. Ini D, di sini adalah B, ya, di sini adalah A, di sini adalah 30 derajat. Oke? Oh, diketahui AB-nya tetap 8 akar 3. Berarti boleh ya tekniknya Kipin aku pakai. Jangan tadi sudah di sini di sini sudah N, pakai huruf lain. Depannya 30 itu adalah M, sisi miring adalah M akar 2, ya. Ya, 30 derajat itu adalah M akar 3. Oh, gampang. Oh, depannya 30 X akar 3, X akar 2. Oh, sorry. Oh, ini gini. 2M, sorry. Ngawur ngadi-ngadi. Oh, M akar 2. 2M, ya. Depannya 30 itu adalah M, ini 2M, ini M akar 3. Sorry. Lanjut Kipin tulis. Oh, ya sudah. 8 akar 3. Berarti di sini adalah, berarti aku bisa nyari BD adalah M akar 3. M-nya berapa? M-nya 8 akar 3. 8 akar 3 dikali akar 3 berarti akar 3 3 kali 8 24. Wah, kalau sudah ketemu 24, segini 24 berarti CD adalah 24 dikurangi 8 akar 3. Mari. Betul kan? Berarti CD sama dengan 24 kurang akar 3. Berarti CD ditambah BE sama dengan CD-nya adalah 2. sama dengan
CD-nya adalah 24 min 8 akar 3, dan ditambah BE, BE ini adalah 4 akar 6. Selesai. Gampang nggak? Gampang. Ya, jadi logiknya permainan engineer. Anda perhatikan. Kipin, tadi bahasanya Kipin bilang mau nyari BE, aku nggak pakai teorema ini. Anda pakai cara dasar. Bisa. Kita coba tes. Betul nggak ya jawabannya? Kita coba ya. Aku mau nyari BE, aku memakai andalanku kalau di dalam 3D. Aku memakai gini. Luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga ABC. Kita lihat, luas segitiga ABC sama dengan ABC. Luas segitiga ABC setengah kali alasnya pakai AC 8 akar 6. Betul? Kalau alasnya 8 akar 6, tingginya pakai B. Nah, terus aku nulis lagi, luas segitiga ABC setengah. Kalau alasku pakai BC 8 akar 3, tinggiku juga 8 akar 3. Setengahnya coret, 8-nya coret. Oke, berarti BE-nya sama dengan, kita hitung akar 3 kali akar 3, 3 kali 8, 24. 24 dibagi akar 6, berarti 24 bagi 6 itu 4, akar 6 naik ke atas, 4 akar 6. Sama enggak? Sama ya. Jadi tergantung versi kamu mau pakai apa. Ya sebenarnya ilmu ini ilmu yang sederhana. Sebenarnya itu bisa diandalkan. Anda jangan panik. Kalau ilmu trigonometri Anda masih lemah, Anda bisa memakai ilmu ini. Ya itu kunci-kuncinya. Ya, lanjut Kipin kasih soal yang di sini ada 3D ya. Kita ada 3D. Ya, di sini ada 3D, kita coba ya. Jadi ada hubungannya dengan Pitagoras, Kita coba di sini ya. Nomor berapa ya tadi? 4, sekarang nomor 5 ya. Akan dicepat-cepat. Di sini ada ada kubus. Dia bilang ada kubus ABCD. Kubus ABCD EFG A. Ya. Kipin nggak nulis panjang lebar ya. Nggak tulis panjang lebar. Ini sebenarnya bla 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 gitu ya. Tusuknya diketahui 5. Terus dia bilang P di tengah-tengah. P di tengah-tengah AB. Apa ini? P di tengah-tengah AB ya. Terus ditanya hitung di sini jarak titik A ke PH ya, jarak titik A ke PH, iya tak? A ke PH ya wis. Terus jarak titik C pergi ke AHF. Loh, lek kayak gini kan tambah muter. Lek wis ilmunya kayak gini berarti ilmunya 3 dimensi. 3D dia main ya. Anda perhatikan di sini. Ada pakai Pitagoras, ada Pitagoras tetap sama. Ada kubus ABCDEFG A. Kipin. ABCDEFG A. ABCDEFG A. Kipin tulis tarik garis gini ya. Jadi UTBK kan enggak terlalu sulit kok. Pokoknya Anda latihan aja pasti oke ya. Kipin belum dapat bukunya. Ya kalau nanti Kipin sudah dapat kirimin bukunya untuk endorse, baru Kipin bahas ya. Kipin bahas A B C D ya. E F G H. Dia bilang gini, P di tengah-tengah AB. Kilo P. Ya, P di tengah-tengah AB. Berarti kalau panjang elek angkane. Elek angkane rusui 5. 5 ini berarti 52 sekarang ngurus. Nah, 5. Dia tanya jarak titik A ke PH. Aku mau ngomong A ke PH. Kamu bisa tahu enggak PH itu berapa? Kipin kayaknya sudah pernah ngasih. Istimewa pada kubus. Dan Kipin sebenarnya sudah ngasih. Istimewa pada kubus. Titik A
mau pergi ke titik A, mau pergi ke tengah-tengahnya EF, itu adalah setengah, itu ada rumusnya. Artinya setengah S akar 5. Ya, setengah S akar 5, benar ya? Benar nggak? Coba kita lihat ya. Coba kita lihat ya. Kalau titik A mau pergi ke titik pusat tengah-tengahnya sisi, itu kalau tidak salah setengah S akar 6. Ya, kutipin ulang lagi. Ya, tak coba ya, tak coba. Kita bermain coba. Ya, aku punya di sini angkanya elek 5 ya. Tak ganti ya. Welek kasih soal kok elek, tak kasih 8 ya. Rusuhnya 8. Benci aku lek angkanya welek pecahan-pecahan itu jelek. Ya, aku coba ya, tak coba begini. Maksudnya Kipin tadi bahasanya begini. Istimewanya begini. Kalau umpama di sini tak kasih X. Ya, berapa jarak titik C ke X? Kipin bisa ngomong, CX ini adalah setengah R akar 5. Ini yang perlu kamu pelajari. Loh, kok tahu Kipin? Nggak tahu. Kita coba ya, kita coba. Berarti kalau setengah R akar 5, panjangnya CX ini berarti jawabannya setengah kali 8 akar 5, berarti ketemu 4 akar 5. Kita cek ya. Main Pitagoras. Oh, ini 8. Ini 8 berarti ini 4. Berarti kita bisa nulis CX kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Berarti CX kuadrat sama dengan 16 ditambah 64. Berarti CX kuadrat sama dengan 80. Berarti CX sama dengan akar 80. Akar 80 itu berapa? 16 kali 5. Berarti 4 akar 5. Sama enggak? Sama ya? Itu teorema yang perlu kamu pelajari. Satu di dalam kubus. Kalau titik E ke B diagonal sisi R akar 2. A ke F R akar 2. A ke G diagonal ruang R akar 3. Nah itu tanpa pakai Pitagoras kamu sudah harus cus gitu ya. Harus cus gitu ya. Nah sekarang ada 3 kan tadi Kipin bilang. Diagonal sisi, diagonal ruang, terus antar sisi itu artinya titik sudut pergi ke tengah-tengahnya, ya. Yang keempat dari titik sudut pergi ke tengah-tengahnya sisi. Misalnya ini pergi ke sini, itu rumusnya setengah R akar 6. Betul nggak Kipin? Tak coba ya. Ini tak hapus dulu. Tak coba, bener nggak? Ya, nih. Kipin punya di sini ada katakanlah titik O. Mau nyari AO. Ya, mau nyari AO. Ya. AO ini sama dengan bahasa Kipin dari A ke O, B ke O, C ke O. B ke O. Bisa juga H pergi ke tengah-tengahnya ini. E ke tengah-tengahnya ini. Terus G ke tengah-tengahnya ini. Itu rumusnya sama. Rumusnya apa? Kalau tidak salah setengah R akar 6. Loh, kok bisa tahu ya? Lek gak pakai ini, kamu pakai Pitagoras bener. Kita coba ya. Semoga peserta yang itu namanya ada di sini. Main ilmu Pitagoras gak apa-apa. Kalau kamu nggak hafal ini nggak apa-apa. Tapi kalau kamu tahu basic istimewa, kamu nggak pakai eman, kan bisa iri waktu kalau UTBK. Kita nulis. Berarti kalau mau nyari AO setengah R akar 6, berarti setengah kali 8 akar 6. Berapa? Ketemunya 4 akar 6. Bener nggak? Kita coba. Mau nyari AO berarti kita tulis gini. Nah, kita tarik gini, betul ya? Kita pakai, enggak usah ini, ngapain susah-susah. Ya, enggak usah susah-susah. Pakai kalau Kipin belajar mengenai 3D ini agak susah, pakai gambar-gambar habis waktu. Mau nyari AO, kita pakai ini, segitiga. Ya, kita nulis di sini AE kuadrat. Betul ya? AE kuadrat ditambah EO kuadrat. Betul? Ya, sama dengan AO kuadrat. AE kuadrat 8 kuadrat. EO-nya berapa? Oh, nanti dulu. Kalau ini 8, ini 8, ini 8 akar 2. Itu paham ya? X akar 2. Belajar tadi yang 45. 8 berarti 8 akar 2. Berarti EO adalah 4 akar 2. Oke? Kita coba. Ini Pitagoras nih, ilmunya Pitagoras.
Kita coba, ini Pitagoras nih, ilmunya Pitagoras. Kita nulis 8 kuadrat ini 64. 4 akar 2 di kuadrat 16 kali 2 berarti 32. Di sini AO kuadrat, berarti AO kuadrat T itu sama dengan 643296. Berarti AO nih sama dengan akar square root 96. Berapa? Tak tulis 16 kali 6. Betul ya? Betul ya? 16 kali 6. 16 kali 6. Nah, kalau itu dikecili 16 keluar jadi 4. Sama enggak? Irit waktu ya. Ya, irit waktu ya. Jadi teknik ini penting daripada Anda bekerja macam-macam. Dah, ya ini yang namanya istimewa. Ipin kembali ke soal ini. Ipin kembali ke soal ini. Ipin gambar lagi ya supaya enggak bingung. Ya, Ipin gambar lagi supaya enggak bingung. Ya, itu sudah dicoret-coret karena memang topiknya Ipin memang bahas ini, tapi dasar-dasar ini ilmu itu harus kamu kena ya. Ya, harus kamu kena ya. Oke, lanjut Ipin tulis di sini. Kembali ke soal ini, dia bilang agak percepat. Di sini ada A B C D E F G H. Lanjut ya. Dia bilang P di tengah-tengah. Nah, ini. Oh, ini 4, ini 4. Ini 8. Oke? Dia bilang jarak titik A ke PH. PH. Nah, Ipin kan punya bahasa seperti ini. Anda perhatikan. Aku punya garis PH. Tak gambar awur loh ini. Ipin gambar awur. Ada gambar PH. Aku punya titik A. Titik A-nya di sini. Ya, titik A-nya di sini. Kan satu garis loh. Nah, gini kan. Nah, aku gambar titik A di sini. Lihat. Nah, aku gambar gini. Bahasanya begini. Sebentar. Gambarnya kurang cantik. Ini P, ini H. Ya, ini H. Terus di sini ada titik A. Wes. Teorinya mana begini. Jarak titik A, dia bilangkan jarak A pergi ke PH. Aku nggak pakai teori lah, capek kamu belajar teori mah, jarak titik ke garis itu repot. Kau usah bingung, kau usah bingung. Aku bilang gini, teori aku gini. Jarak titik ke garis, hubung langkahnya, hubungkan titik-titik itu ke ujung-ujungnya garis. Nah, hubungkan titik itu ke ujung-ujungnya garis. Satu. Supaya bisa terbentuknya sebuah segitiga. Itu kunci. Kalau sudah terjadinya bentuk segitiga, berarti kamu bisa tahu jarak titik A ke garis ini. Mana? Ini loh. Ini loh dinamakan T. Selesai. Kuncimu nyari T. Nah, sekarang cari masalah gini. AP-nya piro? Oh, AP-nya 4. AH ku piro? Oh, AH ini kan, AH kan. Kalau ini 8, ini 8, ini 8 akar 2. Selesai. Susah? Enggak susah. Terus aku nulis gini. HP ini berapa? Ya, PH ini berapa? Ada. Perhatikan di sini. Ini bisa Ipin tulis gini, Pitagoras. Ya. Jadi kita main Pitagoras di situ, nulisnya DH kuadrat ditambah DP kuadrat sama dengan HP kuadrat. Iya kan? DA kuadrat DP kuadrat sama dengan HP kuadrat. DH-nya berapa? 8 kuadrat. DP-nya berapa? Tadi sudah cermat. DP. Nah, kata DP itu kan sama dengan yang tadi. Sama seperti ini. Jarak ini ke sini, ya. Berapa? 4 akar 5. Berarti DP ini kamu bisa tahu langsung tulis 4 akar 5. Nah, kuadrat sama dengan AP kuadrat, harus gercep kalau UTBK langsung 64 ditambah 16 kali 5 berarti 80. HP kuadrat berarti ketemunya HP kuadratnya adalah 144, berarti HP-nya adalah 12. Ya, harus cepat. Nah, kalau sudah ketemu 12, berapa jaraknya ini gampang. Kita kan bisa bilang, pakai aja luas segitiga sama dengan luas segitiga. Selesai. Luas segitiga, nah ini masalah. Setengah, alasnya mana? 12. Tingginya mana? T, ini yang kita cari.
Lah kalau ini luas segitiganya mana? Oh, Anda perhatikan ya. Anda tahu ini kalau kita tarik garis tadi AHP gini. Nah, gitu kan ya. Ini kan tegak lurus. Tuh kan? Berarti kita bisa nulis setengah kali 4 kali setengah kali 4 kali sisi miringnya ini adalah 8 akar. Betul ya? Ya, 8 akar 2. Kita coret setengahnya, coret. Ya dah. 4-nya kita coret. Oh, enggak usah dah. T sama dengan 4 kali 8 berarti 32 akar 2 per 12. Ini aja dulu. Ya, dikecili, boleh dikecili. Dibagi 4, 8 akar 2 dibagi 4 berarti 3. Selesai. Gampang ya? Tak terlalu sulit ya. Nah, sekarang yang ditanya, berapakah jarak titik C ke AHF? Ya, jarak titik C ke AHF itu gambar di sini ya. Soal yang berikutnya jarak titik C ke AHF ya. Nah, kurang lebih jadi harus tahu Pitagoras pakai kadang kalau memang kesebangunan juga bisa dipakai. Ipin tulis di sini. Ada kubus A B C D E F G ya. Ada kubus di sini ya. Ada kubus di sini Ipin tulis ya. Ada kubus A B C D E F G. Oke, dia bilang jarak titik C ke AHF. AHF itu mana? Jarak titik C ke sini. Anda harus tahu teoritisnya dulu. Kalau nggak tahu teoritisnya nggak susah. Ini bidang AHF. Kira-kira kamu harus nyari satu bidang yang bisa membuat jarak antara titik C ke sini. C ini kan terletak pada bidang ini. Betul ya? Titik C ini kan terletak pada bidang ACGE. Betul ya? Terletak pada bidang ACGE. Nah, setelah aku menciptakan bidang ACGE, Anda perhatikan, bidang ACGE ini kan berpotongan apik bidang ini. Di mana? Di titik ini. Ini dengan ini. Berarti aku bisa bilang jarak titik C ke AHF itu bisa diwakilkan sama dengan C ke AO. Jadi bahasanya jarak titik C ke AHF bisa diwakili C ke AO. Gambar ini. Ini tekanan. Nah, sekarang kita punya teorema lagi. Ini punya teorema lagi. Teoremanya apa, Kipi? Kita tulis gini. Ya, kita gambar begini. Hubungannya dengan similar, Anda perhatikan. Ipin tulis gambar di sini ada. Ipin perkecil ya. Ipin perkecil. Ipin perkecil di sini ada. Ya. Di sini ada AC. AC. Di sini ada EG. O ini tengah-tengahnya EG. Nah, ini O ya. Ya. A-nya di sini. Ya. Anda perhatikan. Kalau umpama aku gini, tengah-tengahnya juga di sini. Ya, sama ya. Nah, gitu. Terus kalau kita tarik garis gini, ini pasti membagi sama besar. Pastilah membagi sama besar, pasti membagi sama besar. Dan ini pasti tegak lurus. Loh, dari mana tegak lurus? Nanti dibuktikan pakai vektor. Ya, jadi ini istimewanya daripada kubus, pasti ini tegak lurus. Nah, makanya kita bilang ini adalah 1, 1, 1. Maka jarak titik C ke AO itu sama dengan 1, 1. Berarti 2/3. 2/3 dari E. Mari. EC-nya itu berapa? Oh, EC itu adalah diagonal ruang R akar 3. Berarti 2/3 dikali 8 akar 3 sama dengan 16/3 akar 3. Di pilihannya kamu tinggal ngetik. Gak usah soro-soro. Ya, jadi kurang lebih istimewa ini wajib Anda pahami. Ya, wajib Anda pahami. Kalau nggak dipahami, jujur nggak bisa. Ya, contoh lagi di sini ada
sementara rungkat ya, 6. Di sini ada soal begini. Ya, ada soal begini. Ya, ada soal begini. Dia di sini ada tulis. Wah, ya, ini sama aja. Jadi cuma teknik aja ya ya aku baca di UTBK di tahun berapa ini ya. Sebenarnya aku bilang ini tidak terlalu sulit ya, tidak terlalu sulit. Ya. Cuma karena permainannya aja di sini diketahui lupa aku 40, di sini 80 ya. Terus di sini diketahui 2, di sini diketahui katakanlah berapa ya? Nah, oh ya, diketahui 10. Ya, diketahui 10. Nah, yang jadi pertanyaan ini dia bilang gini. Ya. Ya, yang dia bilang gini. Kalau misalnya di sini diketahui ya, ini diketahui ini diketahui apa namanya 4 cm, hitung luas arsiran. Nah, Anda harus cepat hitung luas arsiran. Anda harus cepat kalau mengerjakan soal ini. Ya, sebenarnya ini jujur UTBK keluar gini gampang kok. Cuma jangan panik kena wis ketok gambar Anda panik. Nggak usah panik, ini hubungannya sama similar. Ya, kita bikin. Ya, kita bikin. Ya. Angkanya jelek. Kita tulis ini ya. Langkah apa yang kita bikin pertama kali? Kita bikin. Ini kan trapesium. Trapesium kalau keeping plot ke sini. Ini keeping plot. Berarti ini jadi jajaran jenjang. Setuju ya? Kalau ini 40, berarti panjang ini pasti 40. Kalau panjang ini 40, ini juga 40. Nah, karena ini diketahui 80, berarti ini 40. Setuju? Selesai. Ya, terus ini 40. Terus sama. Keeping ada rumus cepet ini, enggak ngurus. Aku enggak mau kalau segini itu main sing ngapal rumus cepet itu ya guru deh, tutornya. Ya, Ipin nggak mau pakai itu, nggak mau menerapkan itu. Ya, mau 3 bulan lagi, setahun lagi lupa. Gurunya tetap ingat karena gurunya mengajar. Ya, gurunya selalu mengajar terus. Otomatis lama-lama dia hafal sendiri rumusnya. Ipin nggak mau pakai teknik seperti itu, nggak mau. Ya, Anda yang harus paham. Jadi diambil sebuah garis supaya kita terciptanya jajarannya wajib. Loh, ini kan konsisten. Namanya similar, iya kan? Jadi teknik itu yang kita pakai. Terus gimana Kipi? Ya tak misalnya ini X, ya kan? Kita pakai pangkan welek ya. 2/12 sama dengan X per 40. Pangkan welek pol, ya. Terus habis itu Kipin tulis kali silang, berarti X sama dengan langsung ya 80 dibagi 12. Berarti X-nya ketemunya adalah berapa? Dibagi 4. 20 bagi 4, 3. 20/3. Nah, X-nya ketemu 20/3. Berarti aku bisa nyari ini dong. Kan mau nyari luas arseran, ini kan sama dengan setengah kalikan tinggi dikalikan jumlah sisi sejajar. Trapesium kan rumusnya ini. Nah, A-nya tahu enggak? Tahu A-nya. A-nya tahu berapa A-nya? A-nya 40. Ya. B-nya berapa? Ya ini 40 ditambah 20/3. Enggak usah bingung, ditulis aja gini. Lihat, naik UTBK kan kudu cepet-cepet dulu. Lah T-nya berapa? Nah ini diketahui 4. Cara bikin gimana? Kita bisa bikin 2/12 sama dengan, boleh ya ini tak misalkan Y. Y dipar Y ditambah 5. Kita lihat 2/12
sama dengan X per 40 sama dengan Y per Y plus 4. Dari bahasa ini kita genjot cus, berarti 2Y ditambah 8, 12 cus, 12Y berarti 8 sama dengan 10Y, berarti Y-nya sama dengan 8/10 dibagi 2, 4/5. Oke, Y ini 4/5. Berarti kita bisa tulis luasnya arsiran setengah dikali 4/5, di sini 80 ditambah 20/3. Berapa? Hitung. Berarti ini ketemunya adalah 2/5, di sini 240 berarti 260/3. Hitung thread 2. Betul ya? Berarti kita ngitung 26 kali 0,2 52 berarti 104 per cm. Kira-kira 2 menit enggak? Nah, Anda harus paham gini-gini latihan ya. Jadi caranya bagaimana untuk perbandingan, caranya bagaimana untuk disingularkan itu Anda harus tangkap, harus cepet jos gitu ya. Jadi enggak terlalu sulit dibilang gitu. Oke? Ya, jadi kurang lebih materinya seperti ini ya. Jadi Kipin izin ya karena ini sudah Kipin harus meeting yang lainnya ya. Jadi mohon maaf kalau nggak bisa kepanjangan, kurang lebih kita kuras sama kesebangunan seperti ini. Jadi tugasnya Kipin sudah tak bagikan ya untuk peserta. Oke, terima kasih yang sudah berbagi, yang sudah bantu Kipin tap-tap karena Kipin tidak bisa bekerja sendiri kalau tanpa support dari kalian. Oke, terima kasih ya. Terima kasih sama-sama. Dan terima kasih yang sudah stay, dan mohon maaf ya kalau ada tutur kata yang salah, tapi kalau masih ada yang belum mengerti bisa nanti di DM Kipin akan siap membantunya. Oke. Setiap jam berapa live-nya itu saya nggak tentu Pak. Saya kadang live-nya biasa umum sih jam sukanya 5:30 ya, setelah tergantung meetingnya, tergantung siswanya yang hadir jam berapa. Jadi nggak mesti ya, tapi jangan khawatir kalau Anda terlambat. Jika Anda terlambat, record-nya bisa didengarkan. Jadi record-nya itu ada. Jadi kayak gini nanti Kipin pasti akan membagi record-nya, tapi dipotong-potong dalam 10 menit, tinggal Anda belajar aja. Sama aja dengan langsung lihat live, sama aja. Kipin tidak akan menambah, mengurangi, tidak akan ya, jadi sama. Jadi kalau mau denger yang fullnya Pak, bisa di aplikasi lain, yaitu YT ya, aplikasi lain itu ya. Kayak ini persamaan, kemarin persamaan satu variabel sudah Kipin kirim, sudah lengkap. Nah ini kejar mengenai SAT kemarin wajib, handphonenya lemot, tak kuat ya. Jadi download tak kuat. Jadi ada masa antrian live-nya itu masih sekitar ada 3 yang belum di-upload. Jadi mohon maaf kalau materinya belum sempat terkirim. Oke, terima kasih yang sudah hadir, 175 orang di sini. Kipin mau pamit, dan Kipin ucap terima kasih yang sudah bantu tap-tap, yang sudah berbagi ya, biar berkat itu kembali lagi kepada Anda di atas yang membaginya. Terima kasih, mohon pamit, bye bye. Ya, sama-sama.